Happy Monday winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julia Tili dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan membahas beberapa saham untuk menjadi insight buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya tentang sahamnya atau mau diskusi hal-hal lain tentang saham, maka silakan ya langsung aja di drop di kolom komentar di bawah. Biasanya di hari Senin dan hari Rabu aku akan jawabin pertanyaan teman-teman tapi mungkin kalau misalnya pas saya kebetulan berhalangan bisa aja akan saya undur gitu ya. Untuk teman-teman yang udah drop pertanyaan di sini nanti akan saya bahas nih. Ada salah satu dari Bu Dewi. Tapi ingat ya, disclaimer dulu, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, sebaiknya teman-teman analisa kembali masing-masing dan sesuaikan dengan trading style-nya. Karena biasanya kan trading style kita pasti berbeda-beda ya. Ada yang ingin fast trading, ada yang ingin swing, atau bahkan malah ada yang invest. Tapi di sini saya karena sertifikasinya itu di bidang technical analyst, jadi biasanya saya lebih menitik beratkan pada trading atau analisanya berdasarkan teknikal. Jadi bukan untuk investasi. Jadi saya juga tidak membahas fundamental. Cuma beberapa kali sesekali berhubung saya juga lagi sambil belajar fundamental, maka saya akan sharing sesekali. Ini pertanyaan dari Bu Dewi, ada mau bahas MLPL, SIMP, ABMM, BSSR, AADI, TAPG, dan LSIP. Nanti kita bahas ya. Juga saya biasanya kalau hari Senin itu ada Monday screening. Nanti saya share beberapa saham yang cukup menarik, cuma memang lagi nggak banyak. Karena marketnya juga lagi kurang oke. Dan nanti kita bahas juga kira-kira market kondisinya bagaimana dan kenapa sih hari ini kok saham-saham terutama nikel ya pada berjatuhan. Nanti saya share ini kenapa sih. Tapi untuk nikel mungkin beberapa teman udah ada yang tahu juga atau udah baca berita. Jadi untuk nikel itu ada rencana tuh ISDM disebut berencana ubah tarif royalti batubara, nikel dan lain-lain. Jadi ada yang mungkin kurang mungkin sifatnya merugikan gitu ya. Artinya ini mempengaruhi gitu sentimen market ke sahamnya itu. Makanya pada berguguran nih lagi pada koreksi. Untuk nikelnya, untuk saham-sahamnya mungkin kita nggak perlu bahas kali ya, karena memang lagi nggak oke juga. Tapi kalau teman-teman penasaran dengan teknikalnya, gimana sih saham-saham nikel, teknikalnya tuh bagaimana, maka silakan. Tapi sebenarnya ini sih lebih ke sentimennya. Jadi kalau ini beneran akan dinaikkan, ini kalau nggak salah sih baru dibahas ya, baru diajukan. Tapi kalau beneran ini akan dinaikkan setinggi itu, maka kayaknya kurang bagus nih untuk emiten-emiten nikel. Kita tetap ya fokus ke saham-saham yang lagi naik aja, yang lagi ada sentimen positif, yang lagi ada katalisnya. Nanti kita cek apakah ada. Nah, untuk finance, sektor finance juga kurang oke. Jadi Big Bang juga masih belum oke-oke banget. Lalu kita cekin yang lain ya. Tapi sebelumnya aku mau sharing dulu nih sebelum kita mulai masuk ke pembahasan saham bahwa di room member kita masih bisa loh ngedapatin cuan. Jadi ini saya share percakapan atau screenshot dari grup room member di tanggal 6 Maret tuh. Ini ya, portonya coach dari Wisdom and Invest kita ada beberapa coach dan ini biasanya yang memandu di room member untuk live trading by chat ya. Jadi chat di Telegram itu dipandu nih saham-saham yang bagus, entry-nya di berapa. Nah, itu biasanya dipandu sama Sherlock. Itu dia sering juga sharing isi portonya dia tuh. Dia lagi pegang apa, udah cuan berapa. Tapi biasa kalau untuk taking profit itu terserah dikembalikan ke masing-masing member. Karena stylenya kan beda-beda ya. Jadi kalau ada yang fast trading, mau langsung di taking profit itu silahkan. Jadi memang titik exitnya itu bebas sebenarnya. Jadi kita memang menitik beratkan juga pada edukasi.
Makanya kita punya tools Wisdom and Invest supaya teman-teman tuh bisa analisa secara mandiri. Buat teman-teman yang udah sering ngikutin dan ngeliatin chart kita, tentu tahu ya bagaimana cara menggunakan chart kita. Karena itu benar-benar simple banget cara penggunaannya, sehingga teman-teman bisa belajar untuk menganalisa secara mandiri. Oke, ini saya share aja beberapa screenshot. Ini ada cuan dari beberapa saham tuh. Dari 5 Maret ini udah masuk IMAS ya. Dan ada area buy-nya, stop loss-nya di berapa. Ini before-nya. Lalu ini afternya tuh. Fokus tuh cari saham yang momentumnya tebal-tebal meninggi. Jadi yang biru-biru ya. Memang saya juga setiap kali saya sharing di YouTube, selalu saya sarankan cari saham-saham yang ada momentumnya, terutama ketika ada volume. Cuma kalau ketemu sahamnya itu di bawah MA200, artinya kan dia masih downtrend secara long term. Maka kita hanya fast trading aja. Ini waktu itu disarankannya di area sini ini dari Sherlock. Stop lossnya di bawah 70790 karena di bawah support ya. Kalau ini mantul tuh mantulnya lumayan. Jadi lumayan nih para member yang udah cuan. Begitu kena resist lagi maka jangan lupa untuk taking profit. Ini udah lewat lama ya. Jadi bukan untuk entry lagi. Ini cuma saya sharing aja saat itu kondisinya itu seperti apa dan bagaimana. Bahwa di setiap market, situasi market, kita masih bisa loh ngedapatin cuan. Terus buat teman-teman yang tertarik bergabung, kita tuh punya membership dengan dua cara. Yang satu, langsung aja bergabung, langsung jadi member. Sebentar ya. Jadi kalau udah mendaftar menjadi member, tentu yang member itu fasilitasnya paling komplit. Udah dapat screener, dapat chatbot, ada stock pick, dipandu oleh Sherlock tadi ya di room member dan live. Lalu kita bantu konsultasi juga kalau misalnya ada yang mau konsultasi portfolio dan sebagainya. Untuk nasabah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk lebih hemat nih ekonomis ya, sifatnya lebih ekonomis. Jadi kalau buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, teman-teman dapat 1 bulan free bot, tapi tentunya kalau yang free agak terbatas nih. Kecuali teman-teman aktif bertransaksi dan bisa ngedapetin full membership atau bahkan membershipnya bisa diperpanjang selama teman-teman aktif bertransaksi. Karena kalau nggak transaksi, buat apa juga pakai botnya gitu ya. Keuntungannya yang lain, jadi kita punya sekuritas rekanan itu ada banyak. Bisa dipilih nih sama teman-teman. Kita ada dengan Stockbit, ada MNC, Investasiku, ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Kemarin-kemarin baru-baru, nih si Sukor lagi bikin bootcamp, tapi ini udah lewat nih. Nah enaknya karena marketnya kan lagi begini ya, marketnya lagi kondisinya kurang enak, kalian mendingan fokus ke edukasi. Jadi belajar dulu, ketika marketnya sudah bottoming, maka enak banget ya untuk kita nangkepin saham-saham yang bagus, apalagi sudah punya ilmunya, maka kita bisa nangkepin saham-saham yang bagus dan market pasti nggak begini terus. Yang namanya market itu pasti ada siklus, nggak selalu jelek ya. Jadi kita lagi saatnya justru lagi begini, lagi downtrend, kita saatnya untuk mengasah diri sendiri, memantaskan diri supaya nanti ketika market sudah bagus lagi, sudah masuk ke siklus bullish, maka kita bisa ngedapetin cuan. Nah, ini orang-orang yang mengajar di bootcampnya Sukor. Jadi bagus banget buat menambah ilmunya teman-teman. Cuma ini udah lewat nih. Jadi besok-besok dia pasti akan ada lagi nih bootcampnya Sukor. Kalian bisa, tapi caranya syaratnya satu ya. Kalian mendaftar Sukor Sekuritas melalui Wisdom and Invest. Jadi hadiahnya apa bonusnya tuh double-double. Kalian daftar lewat Wisdom and Invest, kalian dapat bot, juga dapat ilmu. Lalu biasanya Sukor tuh suka ngasih-ngasih hadiah nih, hebat banget nih. Tuh, dapat ada lagi hadiah kalau misalnya teman-teman bergabung dengan bootcampnya itu dan menjadi the best participant, hadiahnya itu banyak banget. Dari Wisdom and Invest kita selalu support untuk Sukor, jadi kita ngasih tuh ya
2 bulan win buat full, 1 bulan win buat full. Ini kayaknya salah ketik deh. Harusnya em, 1, 2. Ini saya nggak tahu nih ya. Pokoknya ini kayaknya kebalik kali. Oh iya 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 benar-benar. Ini 2 bulan. Kalau yang juara satu, kalau yang juara dua itu dapat 1 bulan win bot yang full. Yang juara tiga itu yang light ternyata ya. Nggak cuma dari kita, ini masih ada lagi. Tuh, ada dari sini-sini. Jadi banyak banget kalau teman-teman mendaftar Sukor lewat Wisdom and Invest, dapetin bot, lalu dapat hadiah juga, ikut bootcamp juga, dan biasanya nasabah itu bisa ngikutin event-event yang disediakan oleh si Sukor nih. Kayak kemarin kita baru menghadiri eventnya dari Sukor, ada acara lomba bowling ya, dan hadiahnya tuh gede banget ya ampun. Ini happy banget deh kalau teman-teman yang ngedapetin juara-juara ini ya. Gak cuma juara bowlingnya, tapi ada beberapa kategori lainnya macam-macam. Jadi beneran kebagian hadiah banyak banget. Kalaupun nggak menang, don't worry, kalian tuh di sana dapat networking, bisa ketemu teman-teman yang hebat-hebat dari beragam komunitas. Jadi banyak sekali manfaatnya ya daripada teman-teman bingung dengan kondisi market yang lagi seperti ini. Mendingan kita memantaskan diri, kita mengisi ilmu, kita cari networking, kita cari teman-teman sebanyaknya, mencari ilmu sebanyaknya, supaya nanti ketika siklus market sudah berubah, kita udah siap dengan kondisi marketnya. Oke, semangat ya. Kita masuk ke biasanya saya sharing screener buat teman-teman barangkali ada yang mau ngecekin sendiri. Tapi ingat screener ini masih screener screener kasar istilahnya. Bukan langsung, ini ada status buy bukan langsung beli ya. Jadi statusnya memang buy karena muncul segitiga hijau. Angkanya ini bukan angka untuk belinya, tapi ini adalah angka penutupan. Sehingga kita perlu lagi ngecekin ke chartnya masing-masing. Ini boleh teman-teman screenshot, lalu kalau mau dicekin sendiri ke chartnya, barangkali sudah ada basic technical, maka mau eh, analisa kembali sendiri, silahkan ya. Sampai ANJT. Nah, tuh ANJT saya pernah share di YouTube, udah lumayan lama banget. Bahkan sebelum sektor CPO-nya bergerak. Waktu itu ada salah satu penonton YouTube yang nanyain, bahas dong sektor sektor CPO, saham-saham CPO. Nah, waktu itu kan dibahas tuh satu-satu ya, ada TAPG, ada ANJT, LSIP dan sebagainya. Cuma saya sempat menyinggung ANJT sebenarnya menarik karena sudah ada momentum. Sayangnya memang likuiditasnya aja. Kayak hari ini pun dia naiknya lumayan bagus, closingnya bagus. Cuma sempat tadi tengah-tengah sesi dia bid overnya agak nggak rapih ya. Nah itu memang yang agak mengkhawatirkan. Jadi mungkin kalau mau masuk ANJT, kita harus menggunakan pengaturan money manajemennya tuh dengan baik. Jadi jangan masuk dalam jumlah yang besar gitu. Itu udah pernah saya share juga ya di video YouTube sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek tuh ke YouTube yang sebelum-sebelumnya yang ngebahas tentang sektor CPO. Ini saya turunin lagi, barangkali teman-teman mau screenshot, silakan. Sampai ke sini. Ini yang statusnya sell berarti udah muncul segitiga merah. Oke, oke ya. Aku cekin dulu IHSG-nya mau kemana. Jadi tools Wisdom and Invest itu enak banget karena request botnya ini, request screener dan request chartnya itu cukup lewat Telegram. Jadi bisa lewat HP, lewat laptop. Jadi sangat enak banget bisa diakses di mana-mana. Yang penting pokoknya ada Telegram aja. Jadi teman-teman bisa langsung request dan lihat chartnya, lalu analisa. Sesimpel itu. Teknikal dari IHSG biasanya itu yang bagus adalah kalau momentumnya tuh lagi biru-biru, terutama kalau volumenya meningkat. Kalau dia merah-merah itu jelek. Kalau dia udah mulai merah tua dan semakin mengecil, biasanya itu ada perbaikan ya. Sayangnya ini trennya tuh masih turun nih. Tren besar. Tren besarnya masih turun. Dia masih zigzag ke bawah. Untuk IHSG, momentumnya juga masih merah tua.
Selama dia masih di dalam channel down, kemungkinan dia akan zigzag ke bawah. Jadi watch out, ini lagi di area resist. IHSG-nya kemarin tertahan ya di resist 6656. Ada resist trend juga. Dia belum bisa breakout dari sana, berarti kemungkinan akan kembali menguji supportnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu agresif dulu, pakai porsi yang kecil aja untuk trading. Jadi sisa porsinya, cashnya kita bisa prepare untuk serokin saham-saham yang menarik nanti ketika marketnya sudah reversal. Jadi ini belum reversal banget ya, si IHSG. Satu lagi chart yang sering kita pakai itu NBSA. Ini untuk ngecekin foreign flow atau kalau NBSA itu singkatan dari net buy sell asing. Yang oren-oren foreignnya itu atau asingnya dia net sell, ijo-ijo net buy. Jadi kelihatan nih flow-nya bagaimana? Masih turun ya. Jadi masih outflow juga nih. Terutama di Big Bang kalau nggak salah. Kita bisa cekin ke screener. Net sell-nya di mana kita bisa lihat tuh. ASI, ASII, BNI, MDK, AA, DRO, Antam, BMRI. Net buy-nya, jadi yang atas ini net buy, yang bawah itu net sell. Cuma ini kan hari ini doang ya. Kita masih harus lihat inflow-nya, outflow-nya. Jadi inflow dan outflow itu bagaimana lihatnya? Lihatnya tentu bukan satu hari. Yang namanya foreign, kalau akumulasi, dia beli itu nggak cuma satu hari. Tapi terus-terusan, walaupun ada net buy, net sell. Jadi ada beli, ada jual, tapi lebih banyak belinya. Kalau kita ngecekin misalnya di broker summary juga dia pasti net buy dan net buy-nya besar gitu ya, bukan bukan kecil-kecil. Itu baru namanya inflow. Hmm, kita bahas yang tadi ditanyain sama Bu Dewi Sri Rejeki. Tadi yang pertama MLPL ya. Oh, belum. Nih aku requestin. Jadi cara request chatnya itu sebenarnya tinggal diketik aja di Telegram. Tapi ini aksesnya hanya untuk para member nih ya. Kalau nasabah beda lagi juga. Nasabah ada roomnya sendiri, member ada roomnya sendiri. Ini tidak bisa di sembarang request oleh semua orang. Hanya para member yang punya aksesnya untuk ke chart ini. MLPL, terus tadi ada nanyain SIMP, ABMM, BSSR, dan AADI. MLPL. Nah, cara mencari saham yang menarik itu kalau dia ada momentum, ada volume, dan ada eh, teknikalnya ya, atau chartnya atau harganya itu sudah di atas win line. Win line itu yang ini, garis win. Tuh, yang ini ya, yang warna biru tuh. Begitu dia turun ke bawah win itu udah jelek biasanya. Jadi segitiga hijau atau status buy yang biasanya muncul di screener itu kalau ada segitiga hijaunya, segitiga merah yang statusnya sell. Tapi paling oke biasanya sih untuk konfirmasi saya pakai tiga ini ya. Satu, di atas win line, dua, volumenya meningkat, dan ketiga ada momentum yang semakin meningkat. Biasanya disitulah yang kita mau fokus mencari saham-saham yang seperti ini. Tapi tentu harus ingat trailing stop dan taking profit. Kalau enggak, nanti yang tadinya cuan bisa jadi loss ya. Karena kalau misalnya kita telat entry, entry-nya di sebelah sini, dia balik ke sini malah jadi rugi loh. Jadi hati-hati. Trading itu nggak cuma tentang trading system, tapi titik entry, titik exit itu sangat penting banget. Money management sangat penting banget. MLPL saya pernah bahas di YouTube juga. Dia bagus karena lagi di channel up. Dan lebih bagus lagi kalau dia mampu ke atas 162. Sayangnya MLPL ini waktu di resist, ini kan kelihatan ya ada ekornya panjang. Artinya tekanan jualnya besar. Makanya dia jadi ekor karena banyak yang jualan, banyak seller. Lalu dia jebol. Jadi agak kurang menarik lagi nih si MLPL. Memang dia mantul di area support. Jadi ada banyak cara ya. Kalau misalnya kita mau entry suatu saham.
karena dia di dalam channel, dia zigzag, kita bisa beli di channelnya. Tapi kalau dia jebol, kita bisa buy on weakness di area support ketika dia mantul. Jadi harusnya di area 100 sampai 111 ini adalah titik entry-nya. Resist, ini garis win line, itu adalah resistnya. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Kalau ada yang bingung, silakan ya ketik aja pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bahas lagi. Jadi pada intinya waktu itu saya bahas MLPL karena dia di dalam channel up, tapi berhubung di sini dia gagal break, malah muncul seller, harusnya di situ sudah taking profit. Terus ketika mau buy on weakness, tapi ternyata dia jebol, artinya harusnya tidak jadi masuk atau sudah stop loss. Dan entry kembali, ini menjadi area entry kembali, ini harusnya menjadi area untuk taking profit. Jadi saat ini wait and see ya, misalnya sudah punya, sudah entry di bawah, sudah cuan, maka jangan lupa untuk cicil taking profit atau pasang trailing stop. Tapi kalau ini bisa break lagi, maka menarik. Ada potensi dia bisa menguji resist 143 lagi. 140 sampai 143 ya. Kalau dia tidak bisa break, berarti dia akan uji lagi nih support yang di sini nih. Tuh di area 100. Jadi bisa aja dia sideway di sini. Kalau dia jebol, maka dia akan lanjut turun ke bawah. Mungkin ke area 95 sampai 86. Tapi kalau dia breakout, maka dia akan ke 140 sampai 143. Jadi kalau kita mau bikin trading plan atau mau membuat analisa, maka kita wajib membuat beberapa proyeksi. Gimana jadinya kalau dia menguji resist tapi nggak bisa? Artinya dia akan kembali ke bawah. Apa yang harus kita lakuin? Ya, jadi ada beberapa skenario. Kalau skenario naik, kita buy on break, lalu jangan lupa untuk taking profit di area resist selanjutnya. Kalau dia nggak jadi break, maka kita wait and see di area support. Kalau mantul, baru kita entry. Kalau jebol, maka kita jangan entry. Berarti kita entry-nya di area dekat 86. Seperti itu ya. Kalau udah mengerti cara membuat proyeksi ini, maka teman-teman tuh nggak bingung lagi. Kalau dia break, harus bagaimana? Kalau dia breakout, artinya buy on breakout. Kalau dia breakdown, artinya kita wait and see. Tunggu di support selanjutnya, baru kita spec buy. Seperti itu ya. Selain MLPL, SIMP. Ada momentum cukup menarik, tapi volumenya nih yang agak kurang oke. Rata-rata transaksinya aja masih di bawah 1 miliar. Dia memang ada momentum, tapi ya pasti kayaknya nih bid overnya juga nggak rapi nih. Saya nggak tahu karena nggak perhatiin si SIMP ini ya. Saya lebih perhatiin ANJT. Eh, Kalau SIMP saya nggak perhatiin. Jadi watch out. Kalau dia bid overnya tidak rapi, maka harus hati-hati. Mau entry silakan, tapi harus atur ya. Entry-nya tuh berapa? Jangan bid overnya suka hilang-hilang, bidnya cuma ada 10 atau 50, tapi masuknya sampai 1000 gitu. Kan nggak matching banget gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan jumlah bid overnya supaya nggak terlalu gede. Nah, untuk support di SMP supportnya di 376. Kalau jebol 376 maka goodbye. Di sini ada jarum rejection, artinya ada seller. Setiap ke atas 390 ada seller. Maka kalau mau entry sebaiknya di area-area support. 376 dipantau dulu, kalau mantul kita entry. 390 taking profit lagi. Kecuali dia bisa closingnya di sini ya. Closing hijau, candle bullish, volume gede di atas 390. Maka bisa buy on breakout. Dengan targetnya mungkin dia berpotensi menguji 410 lagi. Jadi proyeksinya ada dua nih. Ini resist, dia menguji support dulu, kalau mantul maka spec buy. Kalau jebol maka bisa di hold, maksudnya jebol ke atas ya. Kalau jebol ke bawah maka wait and see, tungguin aja di area support selanjutnya gitu. Ini SMP, ABMM. ABMM, waduh, volumenya nggak kelihatan.
Momentumnya ada sih, tapi menurut saya skip dulu lah ya, karena nggak begitu menarik nih. Saya sukanya nyari saham yang ada momentum, ada volume. Jadi volumenya meningkat, grafiknya ini juga meningkat, momentumnya meningkat. Itu yang paling penting. Satu, dua, tiga. Kayak tadi yang saya jelasin di depan ya. Lanjut BSSR. Ini tadi saya udah. Nih, BSSR-nya sama nih. Momentumnya merah, masih di channel down. Jadi kemungkinan ya masih zigzag di dalam channel nih. Ini sih saya skip dulu. Lanjut AADI. AADI setahu saya dia sudah, ini kan baru IPO ya, jadi chartnya nggak begitu kelihatan nih. Nah, ini biasanya chart yang dipakai nasabah dan sifatnya lebih simpel. Karena kita mengerti ya kalau nasabah biasanya nggak begitu memahami teknikal, tidak mau ribet-ribet, maka kita juga kasih yang simpel-simpel aja. Kalau yang mau ribet, yang udah ngerti teknikal, ada chart satu lagi untuk nasabah, yaitu yang MSF AADI. Dia itu chartnya ada indikator MACD, Bollinger Band, ada frekuensi analyzer, ada stokastik. Jadi kalau misalnya mau analisa yang lebih kompleks itu bisa. Mau yang lebih simple itu bisa. Yang chart ini dia cuma melihat titik hijau sebagai titik entry, titik merah sebagai titik exit. Kalau candlenya orange sifatnya hanya spek buy ya. Kalau hijau itu bagus. Jadi seperti ini sifatnya itu hanya spek buy. Ini juga sifatnya spek buy. Dan spek buy pun strategi belinya paling kalau untuk taking profit di area sini ya ada resist nih. Ini juga resist sebenarnya. Tuh, paling ke area sini aja. Bisa nggak tuh copetnya? 6675 ke 7000 berapa persen? Worth it nggak untuk trading? Kalau nggak worth it mendingan skip. Karena dia sahamnya ini saham lagi downtrend. Dia bikin zigzag ke bawah. Ntar dia uji lagi support. Kalau jebol maka artinya dia akan lanjut. Dia lagi bikin tangga ke bawah. Tuh. Saya sih skip untuk AADI ya. Yang menarik justru sektor CPO-nya. Nah, makanya kita akan bahas sekarang. Kita cekin ke ANJT yang udah pernah saya bahas. Mungkin kalau teman-teman ngecekin Instagramnya Wisdom and Invest, ini ada saya share juga deh di story tapi ya. Jadi pantau barangkali ada saham-saham menarik lagi yang akan di-share. ANJT, ini yang saya suka nih. Dia di atas win line, volumenya meningkat, momentum meningkat. Saya entry juga deket-deket area sini nih, kalau nggak salah. Jadi saya buy on weakness, ketika dia mantul, lumayan. Cuma memang bid overnya ini yang agak mengkhawatirkan. Tadi sempat saya masih perhatikan, dia bid overnya hilang-hilangan ya. Jadi khawatirnya kalau misalnya teman-teman entry di harga tinggi, ketika tiba-tiba bitnya hilang, itu hilangnya bisa beberapa tik gitu. Bisa langsung 3 tik hilang, 4 tik hilang. Nah, itu ketika kita mau haki atau kita mau jualan, itu yang agak ribet ya. Selisihnya kan lumayan tuh kalau berapa tik. Jadi ini sebenarnya udah bukan titik entry lagi, bukan untuk entry lagi. Entry-nya seharusnya sudah di area sini atau di area sini ketika breakout. Yang udah punya untuk ANJT silakan di hold aja. Kita cekin yang lain, LSIP. LSIP-nya masih menarik, walaupun nggak semenarik ANJT. Kenapa saya tertarik ANJT? Karena tadi itu ya, volumenya. Lalu forinnya juga. Tuh, hijau-hijau. Ada inflow. LSIP-nya juga, tapi nggak secantik tadi ANJT itu. Cuma ini masih oke sih ya. Dia masih di atas win line. Momentum masih oke.
Supportnya di 1055 sampai 1025. Selama dia di atas 1025 itu masih oke, masih bagus. Masih uptrend. Mudah-mudahan dia bisa lanjut ke 1200 nih. Nah, sayangnya sektor CPO ini dia sensitif dengan kebijakan-kebijakan. Sama ya kayak sini ke batu bara, pokoknya semua sektor komoditas itu biasa sensitif dengan berita-berita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kebijakan baru, atau berita apapun itu, nah itu biasanya bisa membuat sahamnya itu volatil. Entah dia akan tiba-tiba naik atau dia akan tiba-tiba turun ke bawah. Sama seperti si nikel-nikel yang tadi saya sebutin. Itu nikel, kalau nikel penyebabnya yaitu ya karena tarif royaltinya. Nah, ini nggak tahu nih, apakah nanti ada tiba-tiba kebijakan. Maka dari itu, selalu saya sarankan untuk bikin 3 proyeksi. Apa jadinya kalau dia naik, apa jadinya kalau dia turun. Sehingga kita tuh bisa bereaksi ya, mau taking profit dulu, atau kita mau buy on weakness, atau mau buy on breakout, kita tuh lebih mudah untuk bereaksinya. Tapi yang pasti si Alsip ini saat ini masih oke. Dengan support 1025, selama di atas 1025 ini masih bagus. Selanjutnya TAPG. TAPG juga masih bagus. Lagi di area ini ada resist ya, tapi kalau dia break lagi berpotensi untuk ke 955 nih. 920 sampai 955. Support di 825, 830. Selama dia di atas win line, ini masih menarik. Yang udah punya, maka silakan di hold aja, diswingkan saja ya. Selama saham-sahamnya itu masih bagus, masih uptrend, ada momentum, ini masih bisa diswingin. Malah jangan scalping, jangan fast trading, karena takutnya ini kan sahamnya kan sensitif dengan berita. Jadi kalau ada berita tiba-tiba yang nggak enak, kita bisa exit kapanpun dalam kondisi yang sudah cuan. Jadi ini digiring aja ya. Cara menggiring, saya share nih. Biasanya saya cara giringnya sangat simpel banget. Saya pakai harga low dari closingan hari ini. Jadi low hari ini kan 860 misalnya. Kalau saya udah punya TAPG, maka saya pasang trailing stop di bawah 860. Kenapa begitu? Karena saham kalau uptrend itu, dia pasti bikin tangga ke atas. Artinya low-nya itu tidak pernah disentuh. Ini low-nya ya. Low, higher low, higher low. Ini bisa kita jadikan support atau jadikan trailing stop. Tapi jangan pas-pas. Kasihnya tuh beberapa tick di bawah supportnya itu. Jadi begitu dia berbalik arah, begitu dia balik arah, saya ganti dulu ya. Begitu dia balik arah, jadi begini. Artinya jebol supportnya kan? Dia turun lagi, jebol supportnya kan? Nah begitu candle kedua di sini dia jebol support, maka sudah taking profit. Gitu loh. Simpel kan? Artinya ketika dia bikin lower low atau bikin tangga ke bawah, dia tuh berbalik arah. Very simple analisanya. Itu eh, tek, eh, cara atau teknik menganalisa menggunakan price action. Ya. eh Lanjut era. Era juga cukup menarik, tapi buy on weakness ya. Wait and see dulu nih. Karena dia kan udah ada momentum, udah ada volume. Cara belinya sekarang, titik entry dan titik exit. Dia kan ada channel, maka kita bisa strateginya buy on weakness. Soalnya ini udah bikin lower low nih. Nah, artinya dia bisa aja zigzag ke sini. Jadi nanti kita pantau ya. Ini pergerakannya mungkin begini. Kita pantau di area 390 sampai 404. Ini ada angkanya tuh. Semua support-supportnya udah ada angkanya lewat chart. 390 itu support trend, garis win line di 395, 404 support secara horizontal. Jadi teman-teman tuh nggak perlu nanya-nanya siapapun, aduh support di mana, resist di mana. Udah tahu gitu ya. Chart Wisdom and Invest udah bikinin.
semua supportnya. Jadi tinggal lihat, oh ada momentum, ada volume, support di sekian. Artinya selama di atas support tren 390 masih bagus. Kalau jebol kan artinya balik arah dong. Betul ya? Tuh. Kalau dia patah trennya, berarti kita exit. Simple kan? Nah, bagi yang masih bingung, mau nanya-nanya, silakan drop di kolom komentar. Boleh bahas hal-hal lain juga. eh Silakan aja, silakan banget. Nanti mudah-mudahan di Rabu. Oh, sorry, Rabu ternyata saya baru ingat Rabu ini tidak bisa karena ada acara dari Sukor. Nanti mau ketemu, acaranya tuh ada ketemu Pak Pandu Syahrir. Ya, saya baru ingat tuh. Mau membahas Danantara, Revolutionary Vision or Architectural Overreach. Dengan speakernya Bapak Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer of Danantara Indonesia dan moderatornya Pak Budi Warsono, Commissioner of Sukor Sekuritas. Nah, itu nanti mungkin aku akan bikin notulennya atau catatannya. Nanti aku mungkin share ya ke teman-teman supaya dapat insight juga nih. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Thank you ya. Dan selamat trading. Semoga teman-teman cuan. Thank you. Bye-bye.